Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mahani dengan nomor induk mahasiswa 040404210093. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama yakni pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terpenuhnya kebutuhan yang bersifat materi. Sistem ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sheridan, sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Yang kedua, menurut Sanusi, sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau peranata ekonomi, sosial, politik, ide-ide yang saling memengaruhi satu sama lain dengan yang lainnya, yang ditujukan ke arah pemecahan masalah-masalah produksi, distribusi, konsumsi, yang merupakan masalah dasar setiap perekonomian. Yang ketiga, menurut Satar, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Tujuan sistem ekonomi sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Adapun tugasnya adalah menjawab 3 pertanyaan pokok dalam perekonomian, yaitu yang pertama, what, apa yang harus diproduksi. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksinya. Yang ketiga, for whom, untuk siapa barang tersebut. Sistem ekonomi di setiap negara tidaklah sama. Mereka menerapkan sistem yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya masing-masing. Sistem ekonomi dalam sebuah negara dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lokasi geografi, jumlah penduduk, sumber daya alam, dan kualitas sumber daya negara. Faktor eksternal, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi politik, sistem pemerintahan, sosial dan budaya, dan perkembangan teknologi yang digunakan. Sistem ekonomi yang dikenal di dunia adalah sistem ekonomi kapitalis atau liberal dan sosialis. Sistem ekonomi yang diterapkan dalam negara Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi mengacu pada sila-sila dalam Pancasila yang terwujud dalam 5 landasan ekonomi yang moralistik: ekonomi kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi ekonomi, dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sistem ekonomi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yang dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan Pancasila sebagai landasan. Sistem ekonomi Pancasila juga disebut identitas ekonomi Indonesia. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, peranan negara penting namun tidak dominan. Yang kedua, sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal dan tidak didominasi buruh. Yang ketiga, masyarakat memegang peranan penting. Yang keempat, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, adanya kebebasan dalam berkreasi dan inovasi untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, masyarakat bebas untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendaki. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara optimal untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan kekurangan sistem ekonomi Pancasila yang pertama yakni perekonomian berjalan kurang efisien karena proses demokrasi membutuhkan waktu. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan berlangsung lambat
karena harus disesuaikan dengan kepentingan bersama. Yang ketiga, domisili pengelolaan ekonomi oleh negara dapat berpotensi memenuhi kreativitas dan inovasi masyarakat. Selanjutnya, ciri negatif sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, sistem ekonomi bebas. Artinya, sistem ekonomi yang menumbuhkan eksploitasi atau pemerasan terhadap manusia dan bangsa lain. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Artinya, negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan memastikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi swasta. Yang ketiga, persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau monopoli yang merugikan masyarakat. Yang kedua, macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi terpusat, yang ketiga sistem ekonomi pasar, dan yang keempat sistem ekonomi campuran. Yang pertama yakni sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan terbatas. Karakteristik sistem ekonomi tradisional: yang pertama, tujuan produksi tidak terlalu mencari laba. Yang kedua, skala produksi masih sangat kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, kelebihan produksi ditukarkan atau barter dengan produksi dari unit ekonomi lain. Yang keempat, pembagian kerja umumnya masih sangat terbatas dan hanya dilakukan atas dasar turun-temurun. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya yang pertama, tidak ada persaingan tidak sehat di bidang ekonomi karena pada diri mereka terlekat rasa persaudaraan. Yang kedua, mereka hidup aman karena masih merasa keluarga. Yang ketiga, jarang terjadi krisis ekonomi karena semua sendi kehidupan ekonomi berjalan sesuai tradisi. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, efisiensi dan efektivitas kurang karena bersifat tradisional. Yang kedua, tingkat kemakmuran rendah karena produktivitas rendah. Yang ketiga, kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang keempat, sukar menerima perkembangan teknologi karena terikat dengan adat. Sistem ekonomi yang kedua yakni sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat disebut juga sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi di mana sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat sendiri yaitu yang pertama, penguasaan sumber daya alam atau faktor dikuasai oleh negara. Yang kedua, prinsip keadilan pada sistem ekonomi terpusat adalah setiap orang mendapatkan imbalan yang sama. Yang ketiga, persoalan pokok ekonomi sepenuhnya direncanakan oleh pemerintah. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi terpusat. Kelebihannya yang pertama, mudahnya pengawasan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, negara bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan perekonomian. Yang ketiga, terjadinya pemerataan pendapatan antar berbagai lapisan masyarakat. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, potensi inisiatif dan kreativitas masyarakat tidak dapat berkembang. Yang kedua, sering terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya. Sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan penawaran di masyarakat atau mekanisme pasar. Karakteristik sistem ekonomi pasar yang pertama, faktor produksi dikuasai dan dikelola oleh individu. Yang
Yang kedua, kegiatan produksi dilandasi oleh semangat mencari keuntungan maksimal. Yang ketiga, munculnya persaingan antar pemilik faktor produksi. Dan yang keempat, peran pemerintah dalam perekonomian relatif kecil. Sistem ekonomi yang keempat, yakni sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan komando. Sistem ini mengadopsi semua kelebihan yang ada pada pasar dan komando, serta membuang semua kelemahan dari kedua sistem ekonomi tersebut. Sistem ekonomi campuran umumnya diterapkan pada negara berkembang atau negara dunia ketiga. Yang ketiga, yakni kriteria sistem ekonomi yang baik. Kriteria sistem ekonomi yang baik yang pertama yaitu daya tahan dan daya adaptasi. Ketidakpastian kehidupan mendorong manusia menyusun sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang baik adalah sistem ekonomi yang mampu menghadapi ketidakpastian. Dilihat dari dimensi waktunya, terdapat dua ketidakpastian yang dihadapi oleh manusia, yaitu yang pertama, ketidakpastian jangka pendek. Ketidakpastian jangka pendek adalah ketidakpastian dalam rentang waktu sekitar 1-5 tahun. Yang kedua, ketidakpastian jangka panjang. Ketidakpastian jangka panjang merupakan ketidakpastian yang terjadi dalam kurun waktu antar generasi atau lebih panjang daripada 25 tahun. Kriteria sistem ekonomi yang baik yang kedua yaitu unjuk prestasi. Terlepas dari ideologi yang mendasarinya, sebuah sistem ekonomi dikatakan baik jika menghasilkan yang pertama, kemakmuran, yang kedua, pertumbuhan, yang ketiga, produktivitas, yang keempat, pemberdayaan, dan yang kelima, terpeliharanya lingkungan hidup. Yang keempat, peningkatan dan penurunan ekonomi Indonesia. Peningkatan ekonomi Indonesia. Peningkatan ekonomi atau biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu permasalahan perekonomian dalam jangka panjang. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut disebut modern economic growth. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan peningkatan hasil produksi dan pendapatan. Di situ terdapat tabel pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang terdiri atas ekspor, peningkatan budget, dan nilai tukar. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa ekspor, penerimaan pajak, dan nilai tukar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketiga komponen tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 50,10%. Selanjutnya yakni penurunan ekonomi Indonesia. Penurunan perekonomian di Indonesia terjadi pada tahun 2020. Penurunan sektor ekonomi disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Pada bulan Agustus 2020 tercatat sebesar 165.887 kasus COVID-19 dengan 7.169 kematian di 34 provinsi di Indonesia. Peningkatan jumlah kasus dengan waktu yang cepat akan berdampak pada penurunan perekonomian Indonesia. Dalam mengatasi tingginya lonjakan COVID-19, pemerintah membuat kebijakan dengan terbentuknya PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Dampak pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi di Indonesia. Yang pertama, yakni terjadinya PHK besar-besaran. Yang kedua, terjadinya penurunan PMI manufacturing. Yang ketiga, terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan 1. Yang keempat, terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96%. Yang
kelima, terjadinya keterbalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor pariwisata. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.